Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami dalam kisah perjalanan misteri. Bagi sahabat semua yang belum mengklik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe beserta like-nya demi kemajuan channel kita ini. Pada kesempatan kali ini, admin akan membawakan sebuah kisah yaitu pick up berdarah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke dalam kisahnya. Pagi itu, sekitaran pukul 7 pagi, suasana kedai kopi milik Pak Ahmad sangatlah ramai pembeli. Tampak dua orang yang lagi mengobrol serius di sebuah bangku sisi kiri warung kopi tersebut. Pak Nurdin dan Pak Susilo. Mereka sedang membicarakan perihal harga mobil pick-up yang ditawarkan oleh Pak Seno, yang lagi viral karena mobil itu adalah mobil berhantu. Kala itu telah tersiar kabar kalau ada sebuah mobil pick-up yang sering terlihat penampakan sosok hantu nenek di bak belakang. Pak Nurdin sangat tertarik dengan tawaran Pak Seno. Bagi Pak Nurdin, masalah hantu itu tidak dia percaya sama sekali. Yang penting harga mobilnya sangatlah murah di bawah harga pasaran. Itu kabar mobil berhantu yang ditawarkan oleh Pak Seno beneran apa kagak, Pak? Tanya Pak Nurdin kepada Pak Susilo sambil menyeruput kopinya. Beneran, Pak. Memang Pak Nurdin kepengen membeli mobil tersebut, tanya Pak Susilo. Ya, asalkan harganya murah, saya mau aja membelinya. Lagian saya lagi butuh mobil untuk mengangkut sayuran dari kebun ke pasar, terang Pak Nurdin. Tapi mobil itu mobil berhantu loh, Pak. Yang lagi viral itu loh. Apa Bapak yakin mau membelinya? Tanya Pak Susilo menegaskan. Alah, hantu-hantu apaan? Saya kagak percaya adanya hantu. Asalkan harga mobil itu murah, pasti akan saya beli, Pak, tegas Pak Nurdin. Oke, kalau memang Bapak serius, nanti siang akan saya antarkan ke rumah Pak Seno, ajak Pak Susilo. Singkat cerita, setelah menghabiskan kopinya, mereka berdua segera bergegas menuju ke rumah Pak Seno untuk membeli mobil pick-up yang ditawarkannya. 1 jam berselang, mereka berdua telah sampai di halaman rumah Pak Seno. Tampak satu unit mobil pick-up berwarna kuning yang terparkir di samping rumah Pak Seno. Apa itu mobil yang katanya berhantu dan yang lagi viral itu, Pak? Tanya Pak Nurdin kepada Pak Susilo. Ya benar, itu mobilnya, Pak. Ini mumpung belum masuk ke rumah Pak Seno, beneran. Kalau Pak Nurdin masih kepengen membeli mobil itu, tanya Pak Susilo menegaskan. Wes toh, tenang aja. Saya serius mau membelinya, asalkan itu tadi harganya murah, terang Pak Nurdin meyakinkan. Ya udah, ayo kita ketuk rumah Pak Seno, biar langsung kita tawar harga mobilnya, ajak Pak Susilo. Assalamualaikum, tok 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 tok. Salam Pak Susilo sambil mengetuk pintu rumah Pak Seno. Waalaikumsalam. Ada tamu. Monggo monggo monggo, silahkan masuk, jawab Pak Seno mempersilahkan kedua tamunya setelah membukakan pintu. Maaf loh, Pak, kalau ini siang-siang kita bertamu mengganggu jenengan, terang Pak Susilo. Ah, enggak mengganggu kok, Pak. Oh iya, ngomong-ngomong ada keperluan apa ya siang-siang kesini? Tanya Pak Seno penasaran. Jadi gini, Pak, maksud kedatangan kami ke sini yaitu tidak lain dan tidak bukan mau menanyakan perihal mobil yang pernah Bapak tawarkan ke beberapa orang kemarin itu loh, Pak. Apa mobil itu yang mau dijual Bapak?
tanya Pak Susilo sambil menunjuk ke mobil pickup yang diparkir di samping rumah Pak Seno. Oh iya benar itu mobilnya, jawab Pak Seno. Lah kira-kira mau dijual berapa Pak? Sela Pak Nurdin. Saya jual murah kok Pak. Kalau memang Bapak mau, ya monggo silahkan. Tapi ya itu Pak. Tiba-tiba Pak Seno berhenti bicara. Tapi kenapa Pak? Tanya Pak Nurdin penasaran. Saya yakin jenengan berdua pasti sudah mengetahui perihal mobil itu. Mobil itu berhantu Pak. Apa Bapak beneran mau membeli mobil tersebut? Tanya Pak Seno menegaskan. Tenang aja Pak, bagi saya tidak masalah. Saya nggak percaya kok adanya hantu. Asalkan mobil itu harganya murah, pasti saya beli Pak, terang Pak Nurdin. Kalau memang begitu ya monggo silahkan dibeli kalau Bapak memang sudah yakin, terang Pak Seno. Setelah mengobrol dan mengecek kondisi mobil pickup tersebut, akhirnya Pak Nurdin mantap untuk membayar mobil tersebut. Setelah selesai melakukan pembayarannya, Pak Nurdin dan Pak Susilo pamitan pulang. Mobil pickup itu langsung dicoba dengan disupiri langsung oleh Pak Nurdin. Sebelum mengantar pulang Pak Susilo, mereka berdua mampir makan siang dulu di sebuah warung Padang di pinggir jalan. Pada saat makan di warung Padang itu, tiba-tiba ada satu anak kecil yang menangis sambil menunjuk ke arah mobil pickup yang baru dibeli oleh Pak Nurdin tersebut. Kedua orang tua anak tersebut kebingungan. Dipikirnya anaknya itu menangis karena tersedak makanan. Karena menangisnya semakin lama semakin menjadi-jadi, akhirnya kedua orang tua anak tersebut segera meninggalkan warung Padang itu meskipun makanan yang dimakannya belum habis disantapnya semua. Selesai santap siang, Pak Nurdin dan Pak Susilo melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Pak Susilo. Selesai mengantar Pak Susilo sampai di rumahnya, Pak Nurdin langsung berpamitan pulang. Disinilah mulai ada sedikit keanehan yang dirasakan oleh Pak Nurdin. Begitu masuk jalan desa di mana rumah Pak Nurdin itu berada, tiba-tiba rem mobil tersebut blong. Untungnya di depan mobil tersebut tidak terdapat sepeda motor ataupun anak kecil yang bermain sepedaan, sehingga Pak Nurdin tidak begitu panik mendapati rem mobilnya tiba-tiba blong. Pak Nurdin langsung membanting setir mobil pickup tersebut ke arah selokan demi menghentikan lajunya. Akhirnya laju mobil itu bisa terhenti setelah terperosok ke selokan jalan desa menuju rumah Pak Nurdin. Melihat ada mobil yang terperosok, warga desa langsung berbondong-bondong mendekatinya untuk memberi pertolongan. Warga desa terkaget begitu melihat sopir mobil yang terperosok itu adalah Pak Nurdin. Mereka langsung bergotong royong mengangkat mobil tersebut dari selokan itu. Setelah mobil berhasil diangkat, Pak Nurdin segera mengecek kondisi rem mobil itu. Disinilah Pak Nurdin terkaget-kaget karena begitu dicek rem mobil tersebut normal-normal saja. Untuk menutupi kejadian itu, Pak Nurdin beralasan kepada warga desa kalau tadi dia cuma melamun hingga akhirnya terperosok ke selokan. Terdapat sedikit luka penyok di bagian bumper kiri mobil pick up itu akibat terperosok tadi. Setelah mengecek semua kondisi, Pak Nurdin melanjutkan perjalanan pulangnya. Akhirnya sampai juga dia di rumahnya. Sore itu mobil pickup tersebut langsung dicucinya hingga bersih dan langsung diparkirkan di garasi depan rumahnya. Malam pertama mobil itu menginap di rumah Pak Nurdin, mobil itu sudah mulai berulah.
Malam itu sekitaran pukul 12:30 malam, Pak Nurdin terbangun dari tidurnya karena dia kebelet buang air kecil. Selesai dari toilet, Pak Nurdin rencananya mau langsung lanjut tidur. Baru aja dia merebahkan badannya, pelan-pelan terdengar suara bunyi yang berisik yang datangnya dari arah mobil yang diparkir di garasi depan rumahnya itu. Waktu itu Pak Nurdin menyangka kalau mobilnya akan dicuri maling. Dia langsung bangkit dari tidurnya dan menuju ke arah depan untuk mengecek mobil pick-up-nya tersebut. Sesampainya di garasi, Pak Nurdin tidak mendapati apa-apa. Situasi tenang-tenang aja, dan setelah dicek ternyata kondisi pintu mobil juga masih normal dan masih dalam keadaan terkunci. Setelah mengecek situasi dan kondisinya, lalu Pak Nurdin masuk lagi ke rumahnya dan melanjutkan tidur kembali. Kondisi malam itu normal-normal saja sampai pagi harinya. Esoknya Pak Nurdin segera membawa mobil pick-up tersebut ke bengkel untuk mengecek semua kondisinya, baik itu mesin ataupun remnya. Di bengkel semuanya dicek sama mekanik dan dipastikan kondisinya normal semua dan siap untuk kerja. Akhirnya sore itu sekitaran pukul 5 sore Pak Nurdin telah sampai lagi di rumahnya. Sesampainya di rumah, Pak Nurdin segera mandi dan beristirahat setelah seharian mengecek kondisi mobil di bengkel. Rencananya malam nanti Pak Nurdin mau berangkat ke pasar induk untuk belanja sayuran yang nantinya akan dia setorkan ke pasar desa. Malam itu sekitar pukul 12:30 malam, Pak Nurdin telah bangun dari tidurnya dan bersiap-siap untuk berangkat ke pasar induk. Setelah cuci muka, akhirnya tepat pukul 1 malam, Pak Nurdin mulai berangkat ke pasar induk. Malam itu suasana jalanan sangatlah sepi, apalagi waktu itu sekitar tahun 1995 masih sedikit warga yang mempunyai mobil ataupun motor. Sesampainya di jalanan yang sepi dan gelap, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah bak mobil belakang pick-up-nya itu. Karena penasaran, Pak Nurdin mengecek ke belakang dengan cara melihat kaca spion sebelah kanan. Terlihat sesosok nenek-nenek yang lagi tiduran dengan posisi kepala menyandar di sisi kanan bak pick-up, dan rambutnya yang putih sebagian menjuntai keluar samping bak. Melihat penampakan tersebut, Pak Nurdin terkaget dan langsung mengerem mendadak mobil itu. Lalu Pak Nurdin turun untuk mengecek sosok nenek yang tertidur di bak mobilnya tersebut. Setelah turun dan jalan ke belakang mobilnya, Pak Nurdin kaget bukan main, karena penampakan sosok nenek yang lagi tiduran itu langsung menghilang. Waktu itu Pak Nurdin belum menaruh curiga kalau penampakan itu adalah penampakan hantu. Dia kira nenek itu adalah penumpang liar. Setelah selingat-selingut dan memanggil-manggil nek, bahkan sampai mengecek di kolong mobil juga, tapi Pak Nurdin tetap tidak menemukan sosok nenek misterius itu. Karena takut kesiangan, Pak Nurdin tetap meneruskan perjalanannya ke pasar induk dan tidak memperdulikan penampakan tadi. Sesampainya di pasar induk, Pak Nurdin langsung belanja sayur-sayuran yang nantinya akan dia jual lagi di pasar desa. Setelah muatan penuh dengan belanjaan sayurannya, Pak Nurdin segera bergegas untuk pulang kembali ke desanya. Dalam perjalanan pulang ini, mobil pick-up-nya tiba-tiba mengalami pecah ban belakang sebelah kanan. Karena saat itu kecepatan agak tinggi demi mengejar waktu, maka pick-up itu oleng dan terprosok di selokan pinggir jalan. Untung saja pick-up itu tidak terguling.
Berhubung waktu masih terlalu pagi, maka jalanan juga masih sangat sepi. Tidak ada seorang pun yang datang menolong Pak Nurdin. Pada saat berusaha keluar dari mobil, Pak Nurdin tiba-tiba melihat ada sosok nenek berambut putih dan berjalan tertatih-tatih lewat samping pintu sebelah kiri mobil pickupnya. Sosok nenek tersebut tersenyum sambil melihat ke arah Pak Nurdin dan langsung berlalu meninggalkan Pak Nurdin yang masih melongo melihat penampakan nenek itu. Begitu sadar, Pak Nurdin segera keluar dari mobilnya dan segera mengecek kondisi mobilnya yang terperosok itu. Tidak begitu lama, ada 2 orang warga desa yang berboncengan motor dan langsung menolong Pak Nurdin yang sedang berusaha menurunkan muatan pickupnya supaya mudah mengeluarkan mobil itu dari solokan pinggir jalan itu. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Kita lanjut dalam part berikutnya. Bagi sahabat semua yang belum mengklik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe beserta like-nya dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.